Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primandi Prasetyo MSAK. Selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena atas rahmatnya pada kesempatan hari ini berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Lucy Nabila Sapitri dengan NIM C1C023074 yang akan mempresentasikan materi mengenai sumber hukum Islam. Masuk ke dalam sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariat, ketentuan yang telah digariskan oleh Allah atau tidak, sebagaimana tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan pemimpin ulul amri. Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, taat kepada Rasul dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sesuai sunnah. Taat kepada pemimpin dilakukan selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Masuk ke dalam urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat sesuatu kejadian memerlukan ketepatan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketepatan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Apabila dirujukan untuk ketetapan hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Jika rujukan ditemukan di dalam sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah itu. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, boleh diperbolehkan merujuk pada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma, kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada, penempatan hukumnya merujuk pada ijma tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ditentukan oleh hukum nasnya sesuai dengan hadis Rasulullah. Lalu masuk ke dalam mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu yang akan datang. Yang pertama itu ada keindahan seni bahasa Al-Quran. Baklat tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Setelah membandingkan antara bahasa Al-Quran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Yang kedua itulah kebenaran pemberian Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kaum Firaun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Quran Surah Ibrahim ayat 9. Yang ketiga ada pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran tidak terbantahkan. Misalnya, pemberian Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Quran Surah Ar-Rum ayat 1-5. Yang keempat itu adalah kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh orang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya
sesungguhnya berasal dari satu gumpalan, kemudian terjadi ledakan yang membuatnya terpecah menjadi beberapa planet. Quran Surah Al-Nadia ayat 30. Demikian juga penciptaan manusia, Quran Surah Al-Mu'minin ayat 12-14. Selain penjelasan mengenai mukjizat, Al-Quran juga fungsinya sebagai mana dijelaskan oleh Zahra tahun 1999. Lalu masuk ke dalam fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukti nyata bahwa kita menjadikan Al-Quran yaitu membaca dan menghafalnya, memahami dan mentaburkan, serta merealisasi nilai-nilai yang dalam amal nyata. Yang kedua itu Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmah kepada manusia yang mengimaninya, sehingga manusia akan cenderung kepada kebaikan dan berinteraksi dengan Tuhan sesama manusia dan alam, sehingga Allah berkenan mencurahkan rahmatnya bagi semesta alam. Yang ketiga itu Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Allah Shallallahu Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya nur, dan nur itu Allah memberikan petunjuk huda kepada siapa-siapa yang menghendakinya. Yang keempat itu adalah Al-Quran sebagai peringat. Al-Quran senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal. Yang kelima itu ada Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Al-Quran memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang banyak hal, misalnya menjadi pembeda antara yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil, yang asli dan yang palsu. Yang keenam itu adalah Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran diturunkan agar dapat digunakan sebagai pelajaran bagi manusia, karena manusia senantiasa memerlukannya agar tetap berada dalam jalur yang benar terkait dengan tujuan penciptanya. Yang ketujuh itu ada Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu karena terdapat banyak ayat di dalamnya yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, mulai dari pencipta manusia dan alam semesta. Yang kedelapan itu ada Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syariah untuk kemaslahatan hidup manusia berupa hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Yang kesembilan itu ada Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia seperti syirik, sombong, congkak, ragu, malas, dan sebagainya. Yang ke-10 itu adalah Al-Quran sebagai kabar gembira. Al-Quran banyak menceritakan kabar gembira kepada orang yang beriman dan menjalani kehidupan sesuai ketentuan Allah. Yang ke-11 itu ada Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai dan menghadirkan sanksi yang jujur pada transaksi tersebut. Lalu masuk ke dalam fungsi sunnah. Yang pertama itu adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar." Yang kedua itu adalah memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Dalam banyak hal, Al-Quran memberikan perintah dan larangan kepada manusia dalam kerangka garis besar saja dan masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sudah dibayar utangnya. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang keempat itu adalah menaksihkan atau mengkhususkan keumumannya. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kelima itu adalah menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW melarang manusia setiap binatang yang bertaring dari golongan binatang buas dan setiap binatang yang berkuku kuat dari golongan burung. Hadis riwayat Muslim. Lalu masuk ke dalam fungsi ijma. Fungsi ijma adalah untuk memutuskan suatu perkara atau permasalahan yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuat hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru atau yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Namun kias tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma.
Nah, dapat disimpulkan sumber hukum Islam terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang disusun berdasarkan tingkat kekuatan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Keempatnya menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perbuatan sesuai syariah, halal atau haram, serta baik atau buruk. Hukum dalam Al-Quran bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, tempat, maupun bahaya. Mekanisme penetapan hukum tersebut menjaga keaslian ajaran Islam seperti ibadah sholat yang tata caranya tetap sama sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.